Sayyidina Muhammad. Kalau ibu pergi ke Makkah, arahnya ke arah barat. Sudah lama saya tausiah, baru inilah ikan naik ke darat. Nanti Ustadz tausiahnya di pantai, di kolam, di danau. Oh ternyata betul danaunya ada, ikannya naik ke atas menyambut Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillahirabbil. Nanti Ustadz tausiahnya di masjid. Sampai sekarang masjidnya belum kelihatan. Mana masjidnya? Masjid yang menyatukan kita adalah masjid. Imamnya berapa? Satu. Arah kiblatnya satu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabinya satu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang yang bersama Rasulullah SAW tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang bersama orang beriman. Masjidnya satu, arah kiblatnya satu, Allahnya berapa? Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Itu nama dia, bukan nama Ustaz. Kalau yang tausiah ini Abdus Somad. Abdu itu hamba, Somad hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi prinsip masjid yang pertama adalah menyatukan. Kalau memang kita bersatu di masjid, kenapa kita tidak buat tabligh akbar di masjid? Masjidnya tidak cukup, tidak muat sebanyak ini dibawa ke masjid, meledak masjid kita. Maka dibuatlah di tanah lapang halaman yang luas. Bahkan kalau di Palembang, Sumatera Selatan, saya tausiah tidak cukup di Benteng Kuta Besak BKB, dibuat sebagian jamaah naik perahu. Ini nampaknya hampir naik perahu jamaah. Yang pertama pelajaran yang dapat kita ambil dari masjid, apa nama masjid kita? Masjid Jami Al-Ukhuwah. Ukhuwah artinya persaudaraan. Kita diikat dengan persaudaraan satu negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Satu ikatan, beda agama, beda keyakinan. Ikatan yang kedua diikat dengan ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran yang pertama adalah bersatu di masjid. Bersatu di kantor enak, waktu sama-sama kerja, sama-sama dinas, sama-sama aktif PNS. Begitu kita pensiun mulai down, sudah nggak enak. Beda pendapat nggak apa-apa, tapi sudah mulai beda pendapatan. Betul? Bersatu waktu sama-sama geng motor enak, sama-sama gas, sama-sama ngebut. Begitu motor kita mogok, sudah mulai nggak enak. Bersatu sama-sama satu pengajian ibu-ibu enak, nyaman. Begitu ketahuan jilbabnya belum lunas, sudah mulai nggak enak. Ustadz nyindir. Enggak. Tapi ada, nggak usah dibahas nanti setelah pengajian. Tapi ada satu persatuan yang membuat kita akan tetap bersama, yaitu bersatu di masjid. Walaupun sekarang kita tidak bersatu di masjid, tapi insya Allah ikut dalam golongan orang yang dapat pahala i'tikaf, karena kita merayakan persatuan Masjid Jami Al-Ukhuwah insya Allah. Amin ya Rabbal. Jadi kalau sudah menyatu di masjid, wa annal masajida lillah, masjid milik Allah, bukan milik ormas, bukan milik partai, bukan milik suku, bukan milik perumahan. Masjid adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Tapi jangan gara-gara ini nanti seenaknya di masjid, tidur di masjid, ngorok di masjid, ngiler di masjid. Datang pengurus marah, kenapa kamu tidur di masjid? Masjid milik Allah, bukan milik pengurus. Memang betul masjid milik Allah, tapi mengurus administrasinya,
ada ketua masjid, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi-seksinya. Itu semua berdasarkan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Tapi yang jelas kita bersaudara di masjid. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Nabi ketika sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah? Membangun masjid yang selama ini ada namanya suku Aus, yang satu lagi namanya suku Khazraj. Aus dan Khazraj perang, kelahi, gara-gara batasan tanah, kelahi, gara-gara pernikahan, kelahi, perang. Lalu kemudian dihilangkan permusuhan itu, disatukan di dalam masjid. Ada yang datang dari kota Madinah, namanya Ansar. Ada yang hijrah dari kota Makkah, namanya Muhajirin. Muhajirin dan Ansar bersatunya di masjid. Jadi zaman dulu mereka yang kelahi, mereka yang bertengkar, mereka yang konflik bersatu di masjid. Orang zaman sekarang kelahinya dalam masjid. Itu tidak ada di Bekasi, itu di tempat lain. Maka kalau banyak. Maka kalau sudah berada di masjid, masjid artinya tempat bersimpuh, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong itu mendongakkan kepalanya, menampakkan lubang hidungnya, angkuh dan sombong. Tapi ketika masuk ke dalam masjid, dia bersujud. Ketika bersujud, orang tidak memandang kiri, tidak memandang kanan, tidak lihat depan, tidak lihat ke belakang. Yang dia lihat adalah tempat sujudnya. Ibu pernah ngelihat orang sujud, lihat ke kanan? Ada anak-anak. Dia sujud, lihat bapaknya udah pulang tuh. Jadi kalau ada orang sujud matanya kanan kiri, itu masih mental anak-anak. Bapak ibu pernah ngelihat orang kelahi di dalam masjid? Ada kelahi di masjid, anak-anak. Jadi kalau begitu, kalau masih ada orang kelahi di masjid, berarti masih anak-anak, belum akil balik, belum wajib ke masjid, cuma ikut-ikutan orang tua saja ke masjid. Orang tua, anak-anak tidak masalah. Yang jadi masalah adalah anak-anak terjebak di tubuh orang tua. Nah ini yang akan menjadi masalah. Fisiknya tua, jenggotnya putih, rambutnya beruban, tapi kelakuannya seperti anak-anak. Orang seperti ini kita masukkan saja ke TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Bapak ibu kalau saya ceramah jangan tersinggung, karena saya termasuk orang yang tidak pandai menyinggung dan menyindir. Kalau tersinggung kebetulan saja. Jangan tersinggung, karena beberapa jamaah yang tersinggung dengan ceramah saya, pas pulang berkunang-kunang meninggal. Insya Allah semuanya baik-baik saja, amin. Pelajaran dari Masjid Jami Al-Ukhuwah. Masjid Jami diambil dari kata Jum'ah, diambil dari kata jamaah. Maka masjid tempat berjamaah. Ada satu hari khusus, hari berjamaah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hari berjamaah. Jamaah, jumu'ah, jami'. Tempat kita berkumpul itu jami'. Makanya kalau ada tempat ngumpulnya cuman subuh, zuhur, maghrib, asar, isya, itu tidak jami'. Hanya sekedar masjid saja. Tapi masjid kita ada berkumpul hari Jumat beramai-ramai, maka disebut dengan masjid jami'. Ukhuwah, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Saya datang dari Pulau Sumatera, Riau, sampai ke Pulau Jawa, Bekasi, berbeda bahasanya, berbeda sukunya, tapi ketika kita sholat tetap mengucapkan Allahu Akbar. Tidak pakai bahasa Melayu, Allah Maha Besar. Tidak pakai bahasa orang Bekasi, Allah gede banget. Tapi yang dia pakai adalah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Adapun perbedaan warna-warni, seragam, jilbab, pakaian, baju, ini dipahami saja sebagai keberaneka-ragaman, kedinamisan. Jadi bukan berarti saya katakan kita bersaudara mesti sama, tidak. Justru ini indahnya. Jadi nanti kalau ditanya gimana kesan Ustaz Abdul Somad tausiah di jamaah Masjid Jami Al-Ukhuwah, Masya Allah, seperti sedang melihat pelangi yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jilbabnya cepat lunas.
Ustadz itu terus yang dia singgung. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasir habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Pelajaran yang pertama adalah bersaudara. Bersaudara itu bahasa Arabnya ukhuwah. Ketiga-tiga nama ini melambangkan persaudaraan. Masjid sama-sama bersujud, jami' sama-sama berkumpul berjamaah, ukhuwah sama-sama bersaudara. Jamaah, masjid, jami, ukhuwah mesti ngerti nama masjidnya, karena orang tua pasti ditanya sama anak-anaknya, kita sholat di mana, Ma? Masjid, jami, ukhuwah. Apa artinya itu? Sudah ada di ceramah Ustadz Somad. Nah, bagi yang susah ngingat, tapi insya Allah Bapak Ibu orangnya ingatannya kuat-kuat semua insya Allah. Paling agak lupa-lupa sedikit dalam masalah bayar utang. Ustadz itu terus yang dia bahas. Nah, kita masuk poin yang kedua. Kalau kita sudah sampai ke masjid, apa yang membuat kita bisa betah berlama-lama di masjid? Maka yang pertama tadi persaudaraan. Kalau sampai di masjid kita bersalaman. Salaman sekarang nggak bisa Pak Ustadz karena COVID-19. Mudah-mudahan COVID-nya tidak datang lagi. Ini buktinya kita bisa ngumpul di awal tahun 2022. Memang Pak Ustadz, kalau di awal tahun dengan akhir tahun bisa, tapi nanti di Ramadan dia datang lagi. Insya Allah kita doakan dia pulang kampung ke Wuhan. Jangan pulang lagi. Kalau dia beli tiket tidak kita kasih masuk insya Allah. Airport kita tutup untuk COVID. Amin. Buktinya di pondok-pondok pesantren COVID tidak masuk. Saya beberapa pondok pesantren datang tablik akbar, pengajian, penuh. Saya tanya Pak Kiai nggak ada COVID, cuma sampai pintu. Kok nggak masuk? Karena di sini syaratnya harus bahasa Arab dan COVID belum bisa bahasa Arab. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Somad itu ceramah melanggar protokol kesehatan, nggak pakai masker. Ini masker, makanya dari tadi dipegang terus. Kenapa nggak dipakai di mulut? Nanti nggak dengar ceramahnya nggak jelas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sampai sudah di masjid, kita mau buat apa? Apa mau ngobrol cerita nggak tentu arah? Apa sebetulnya yang mau kita lakukan di masjid? Maka kita ke masjid itu adalah ibadah. Wa ma khalaqatul jinna, tidaklah aku ciptakan jin wal insa dan manusia illa melainkan liya'budun, kecuali hanya untuk ibadah. Dan ibadah yang paling afdal, paling hebat pahalanya adalah di masjid. Begitu sampai di masjid, sholat sunnat tahiyatul masjid 2 rakaat. Usolli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Rakaat pertama lama sekali berdirinya, sampai heran ibu-ibu di sebelah. Itu dia kok lama sekali. Nanti selesai sholat kita tanya, nggak boleh su'uzon. Pas ditanya, apa ayatnya tadi rakaat pertama? Yasin. Masya Allah, hebatnya. Ketika tahiyatul masjid, dilihat orang, rakaat pertamanya Yasin. Ketika di kamar, tidak ada yang lihat, iftitah, fatihah, ayat satu nafas. Allahu Akbar. Salah satu ciri orang riya, beda ketika dilihat orang dengan sendirian. Maka samakan. Iya Pak Ustadz, buktinya saya nggak ada riya. Saya sendirian cepat, depan orang pun cepat juga. Perbaiki. Maka kita ke masjid, yang pertama kali tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai sholat sunnat 2 rakaat. Tapi saya terlambat datangnya Pak Ustadz.
Kapan kamu datang? Sudah azan. Terus kan masih bisa. Masjid kami singkat Pak Ustadz, cuman tertulis 2 menit. Gimana mau sholat tahiyatul masjid? Di pohon kayu diembus angin, tiba-tiba sudah salam, tiba-tiba sudah selesai. Tapi kalau dia dengan imam di Masjid Jami Al-Ukhuwah, maka qabliyah ba'diyah tahiyatul masjid, tumaknina, bacaannya Masya Allah. Sebelum sholat pun suara sudah berkumandang dari Masjid Jami Al-Ukhuwah Bekasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Begitu masuk ke dalam masjid, rupanya yang ngaji flash disk. Bukan orang rupanya. Banyak nanti yang masuk surga ini VCD sama flash disk. Kecuali Masjid Jami Al-Ukhuwah, karena imamnya luar biasa. Imamnya dari mana? Dari Palestina, Syekh Usamah dengan Syekh Mahmud. Mahmud artinya terpuji. Mahmud artinya terpuji. Hamid artinya dipuji. Hamid artinya memuji. Mahmud artinya terpuji. Muhammad artinya dipuji oleh makhluk di langit, makhluk di bumi, memuji dia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi namanya Syekh Usamah. Usamah artinya singa, menjadi singa yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu yang sedang hamil, nanti anaknya lahir, kasih namanya Syekh Usamah supaya bisa hafal Quran macam Syekh Usamah dari Palestina. Siap, kata si ibu. Begitu anaknya lahir, perempuan. Aduh, ya wis lah Pak, engko sing anak laki-laki apa ya? Lanang. Iki wedok, ntar nek anake lanang wis tak kei jenenge sapa? Usamah. Nek iki ya wis Aisyah ae. Nah, dikasih namanya Aisyah supaya sama seperti istri Nabi Muhammad SAW, supaya dia kena cahaya matahari langsung kulitnya putih kemerahan. Nah, jadi kasih nama Aisyah. Begitu lahir anaknya hitam. Ya wis lah jenenge sapa? Hajar Aswad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya Bapak Ibu hari ini sedang senang semua. Apa tidak senang? Memandang ke kanan ada danau yang terhampar luas. Memandang ke belakang ada masjid cantik. Memandang ke depan ada syekh-syekh guru kita penghafal Quran. Tapi pas melihat jilbab baru susah hati. Ustaz itu terus, aku udah mau melupakan ini Ustaz. Yang pertama ukhuwah, yang kedua adalah ibadah kita terjaga kalau di masjid. Selama di masjid, malaikat dikirim Allah mendoakan dia tidak berhenti. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia. Selama wuduknya belum batal, maka selama di masjid itu usahakan wuduk. Tapi maaf, kalau kebetulan mau buang angin, ya tetap keluarkan, jangan ditahan. Karena kata Ustaz Somad, selama wudhu tidak batal, malaikat mendoakan, akhirnya dia tahan. Sampai mengucapkan salam pun takut, kena nahan. Ibu apa kabarnya? Sehat, sehat. Itu kan batal kan? Tidak ada alasan bagi masyarakat kita untuk tidak berwudhu. Kalau wudhunya batal, ya wudhu lagi. Tapi saya mau menghemat air masjid, Pak Ustaz nggak mau boros. Enaknya di Masjid Jami Al-Ukhuwah dekat air. Batal langsung. Nawaitu raf'al hadasil asghari istibahati sholati fardu alaiya lillahi ta'ala. Itu kalau mazhabnya mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i mesti ada urutan.
idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, fasilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usap kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Mesti berurutan. Jadi kalau ada orang berwudu kakinya duluan, tidak sah. Tapi kalau mazhab Hanafi bebas, nyemplung dia, salto, kepala duluan, sah. Yang takut nyemplung kakinya duluan, sah. Atau telentang dia belakangnya duluan, sah. Mazhab Hanafi. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i. Walaupun saya tahu belum pernah saya praktekkan wudu di kolam renang, nama itu rafal hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ke masjid, ibadah kita terjamin. Selama ini sholatnya sendiri, selesai sholat nggak pernah berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung buka handphone, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya sebentar ya. Tapi begitu di masjid dia langsung zikir, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fa'ayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ilahana anta maulana subhanallah. Kalau saya jadi imam, itu zikirnya saya kuatkan. Tujuannya apa? Supaya ada yang mu'alaf baru masuk Islam, dia tahu cara zikir. Ada orang yang nggak pernah ke masjid baru taubat, dia tahu apa yang dibaca waktu zikir. Ada anak-anak kecil yang ikut ibu, ikut bapaknya sholat, dia tahu. Karena kalau tidak dikuatkan jahar, nanti anak-anak kecil pulang ke rumah, emaknya nanya, tadi imam zikir nak? Iya. Bacaannya apa? Ya nggak tahu bacaannya apa. Jadi kalau ada orang beralasan, makmumnya kan sudah tahu, makmumnya kan sudah hafal, jadi nggak perlu diajarin lagi, zikir nggak perlu kuat-kuat. Sama seperti waktu mau sholat, ketika mau sholat, imam kan selalu bilang, sawus sufuf, luruskan shaf. Ibu tahu nggak bahwa sebelum sholat shaf mesti lurus? Tahu. Bapak tahu nggak sebelum sholat shaf mesti lurus? Tahu. Kan belum pernah imam, sepanjang sejarah saya sholat, belum pernah saya dengar imam ngomong, jamaah tidak perlu kusuruh lurus. Kalian udah tahu kan? Tetap nggak tahu kalau masjid Jami'at Ukhuwah. Belum pernah saya sholat dari Pulau Sabang Aceh kilometer 0 sampai ke Papua, sampai ke Sydney, di Hong Kong cuma sampai airport nggak masuk. Belum pernah ada imam yang bilang, jamaah sekalian, tidak perlu ku kasih tahu kalian lulus atau tidak, karena kalian sudah sering sholat di sini, nggak perlu kasih tahu lagi kan? Mereka tetap mengatakan, sawus sufuh, fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah. Ada orang yang belum pandai berdoa, ada yang pandai berdoa dia ya tidak yakin khusyuknya. Ada orang yang yakin khusyuk tapi dia ingin mendapatkan doa orang lain, dia ingin mendapatkan amin dari jamaah sekalian. Maka imam membimbing doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam agama, jangan sampai anak cucu kami murtad. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, jangan sampai kena covid, jangan sampai jantung koroner, jangan sampai kena asam urat, jangan sampai kena kanker tulang. Loh, kok Ustaz tahu penyakit saya? Saya nggak tahu, kebetulan aja. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Jangan lupakan orang tua. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jangan lupakan anak-anak. Rabbana hab lana minas salihin. Jangan lupakan istri dan suami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan lupakan tetangga, kawan, sahabat, ustaz, guru, kiai.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jangan lupakan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makmum tinggal amin aja. Amin. 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 Ini makmum bilang amin pun gak mau. Begitu selesai sholat, langsung cabut. Ente nggak berdoa? Doa imamnya tweet terus. Apa? Ente nggak doa? Doa yang kemarin aja belum tentu diterima. Apa? Amin kan? Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri, amin, kata Nabi Harun. Wa yassir li amri, amin, kata Nabi Harun. Wahlul 'uqdatam min lisani, amin, yafqahu qawli, amin. Jadi kalau imam masjid doa, aminkan aja. Tapi kalau bapak yang berdoa, ibu sama tahajud, makmumnya ibu, jangan aminkan. Tanya dulu, Mas, iki doanya apa? Jangan amin-amin aja. Nanti dia tahu-tahu doa yang lain, ibu aminkan, nanti ibu nyesal. Kayak tahu aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah bapak semua baik-baik. Betul Pak? Orang baik nggak ngaku. Masya Allah, tabarakallah. Jadi poin yang kedua adalah ibadah. Saya biasanya ceramah tuh pakai poin-poin. Biasa gitu. Di mana-mana saya ceramah pakai itu. Yang pertama, yang kedua, tujuannya apa? Supaya jamaah fokus, nggak ngalor ngidul ngetan, supaya dia mudah ngingat. Yang kedua, intel-intel mudah buat laporan. Mereka juga tugas untuk menjaga keamanan negara. Mana tahu ceritanya? Siapa tadi yang ceramah? Abdul Somad. Siapa nama lengkapnya? Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCD SMA PhD. Apa isi ceramahnya? Entah, jamaah kita ketawa aja kan? Masa dibuat laporan? Nama penceramah Abdul Somad, lokasi Masjid Jami Al-Ukhuwah, isi ceramah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kalau kita berjamaah ke masjid, kita dapat ilmu. Karena biasanya habis sholat subuh ada pengajian kultum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masjid kita yang bernama Masjid Jami Al-Ukhuwah ini akan ada pengajian selesai sholat subuh untuk mengambil barokah. Oh nggak bisa, saya mau masak sarapan anak. Bohong, anakmu online, belum tatap muka. Oh udah tatap muka. Anak saya mau pergi sekolah, mau masak. Pengajiannya dibuat hari Ahad. Tapi suami saya mau sarapan, buat di masjid ada namanya pengajian plus coffee morning. Wah, ini daya tarik masyarakat ramai. Kepada jamaah silakan bawa makanan masing-masing. Ada yang bawa lontong sayur, ada bawa lupis, ada yang bawa roti bakar, ada yang bawa bakwan, ada yang bawa air putih. Lalu kemudian, Masya Allah, penceramah pada kajian subuh dengan plus coffee morning, penceramah Ustadz Somad. Begitu habis selesai tausiah, lalu kemudian terbit syuruk matahari, lewat 12 menit, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Setelah isi sarapan, saya lihat cuma kopi aja. Tanya pengurus, Pak pengurus, nggak ada lontong nasi uduk. Ustadz kan baca plus coffee morning, nggak ada lontong kecuali kopi plus lontong. Ini sesuai dengan judulnya Pak Ustadz. Pahit hidup lebih baik, pahit lagi kopi morning. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, artinya apa? Jangan tinggalkan majelis ilmu. Minimal sepekan sekali hari Ahad subuh, hari libur. Tidak ada alasan bapak-bapak, ibu-ibu untuk tidak hadir. Insya Allah sudah dimulai, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sudah mulai istiqomah. Yang belum mulai selesai tablik akbar ini, insya Allah datang nanti hari Ahad. Yang sudah dikasih tahu nggak mau tahu, insya Allah danau dekat.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji Bu, ngaji Pak. Karena kalau kita tidak ngaji, nanti ibadah kita nggak betul, mungkin cara ceboknya nggak benar, mungkin cuci bajunya. Apa Ustaz Somad? Jangan ajarkan kami cara nyuci baju. Baju kami sudah harum. Memang betul harum, tapi mungkin ada air kencing anaknya. Baju ibu, mukenanya, jilbabnya yang udah lunas, kain sarungnya, ternyata ada di sana air. Maaf, ada sempak anak kecil SD, TK yang sudah najis, kotor, dicampur ke dalam. Ternyata digabung semuanya. Kain sarung masuk, mukena masuk, baju koko masuk. Habis itu langsung dijemur. Ini najis, kotor, mestinya dibilas dulu. Air nggak ada, air banyak. Yang suci mensucikan, dibilas. Ini tidak diajarkan. Bukan saya nyuci Pak Ustadz. Apa Ustadz nggak tahu kalau saya ini orang kaya, cincinnya banyak, pembantu di rumah 10 Pak Ustadz. Ada satu pembantu yang khusus memotong kuku kaki kiri, kaki kanan lain lagi pembantunya. Payah sekali. Tapi tidak kau ajarkan mereka cara mencuci dengan bersih. Setelah dicuci mesti dibilas. Kalau almarhumah emak saya dulu bilas, waktu bilasnya bersolawat deh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mencuci makanan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Turun barokah. Ini nyuci makanan sambil marah-marah, dasar kau anak setan. Pas nyuci baju juga gitu. Ini bajunya kok kotor sekali. Kamu main bola di mana? Main sama setan. Akhirnya anaknya ke setan. Karena emaknya kunti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi itu tidak ada di jamaah Masjid Jami Al-Ukhuwah. Semuanya Masya Allah. Masjid Jami Al-Ukhuwah, Villa Gading Baru. Oh, berarti ada gading yang lama. Ada gading yang tak retak. Dan Babelan Mas Permain menyelenggarakan tablik akbar Kamis 13 Januari. Tema merajut ukhuwah untuk menggapai insan yang rahmatan lil alamin. Apa arti insan? Insan diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Jadi insan adalah makhluk yang lupa. Kalau dia kaya, dia lupa dulu miskin. Kalau dia sudah jadi penguasa, dia lupa dulu rakyat jelata. Kalau dia sudah terkenal, populer, berilmu, lupa dia dulu orang awam. Kalau dia sudah menjadi orang yang dihormati, dimuliakan, tangannya dicium, dia lupa bahwa dia diciptakan dari tanah. Ustaz yang nunjuk ke bawah, Pak Ustaz, itu bukan tanah, itu semen. Oke. Bahwa dia dari tanah, akan kembali ke dalam tanah, akan masuk ke lubang tanah, dan akan dimakan cacing. Apa yang disombongkan? Jadi insan, manusia, lupa, dia mesti diingatkan. Ingat mengingatkan, itu namanya tausiah. Berikut ini akan menyampaikan tausiah adalah Ustadz Abdus Somad dengan tema, lupa pula temanya, merajut ukhuwah untuk menggapai insan yang rahmatan lil alamin. Rahmatan itu apa? Rahmatan artinya berkasih sayang. Ini contohnya orang yang berkasih sayang. Mereka berkasih sayang, buktinya mana? Yang berdiri tidak marah pada yang duduk, yang tak dapat tenda tidak ngamuk pada yang dapat tenda. Mereka semuanya tersenyum, walaupun aku tidak bisa melihat senyummu yang tersembunyi di balik masker. Alhamdulillah semuanya berkasih sayang karena Allah. Amin. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada tempat bernaung, hari itu tidak ada tempat berlindung, hari itu tidak ada atap dan payung, hari itu tidak ada tenda. Tapi saat di padang mahsyar ada orang yang mendapatkan naungan. Siapa dia? Al-mutahabbuna bijalali. Orang-orang yang berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Madura.
Dia tidak pandang bentuk rupa. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk fisik tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah kesucian hati kamu. Seandainya yang dilihat itu tubuh dan syarat masuk surga beratnya 70, saya nggak masuk. Berbahagialah bapak ibu yang beratnya berat. Kenapa? Karena dalam Quran dikatakan fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, itulah yang diridhoi Allah. Ini untuk membela ibu-ibu yang gagal diet. Aku kok nggak turun-turun ya? Tenang. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Siapa yang berat timbangannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kehidupannya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berat timbangan amal soleh, bukan amal somat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkasih sayang. Ini rumah kita rapat dekat. Tidak mungkin kita bisa tidur lelap di tengah malam. La yabitu syab'anan. Orang beriman tidak bisa tidur lelap. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Kalau ada tetangga kita dekat rumah, dekat masjid, tetangga kita itu berapa aturannya Pak Ustaz? Apakah satu RT? Apakah satu RW? Apakah satu kelurahan? Apakah satu kecamatan? Apakah satu kota? Apakah satu kabupaten? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Maka yang paling enak adalah bapak ibu yang di sini. Tetangganya air semua. 40 rumah ke depan kalau ada yang tidak makan, kalau ada sampah yang kelaparan, lalu kita enak tidur lelap. La yabitu, dia tidak bisa tidur. Laisa bil mu'min, dia tidak diakui imannya. Aku beriman karena aku sholat, betul? Aku beriman baca Quran, betul? Aku beriman haji dan umrah, betul? Tapi ada satu lagi, tetanggamu jangan sampai tidak makan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul, membiarkan anak yatim fakir miskin. Alhamdulillah Masjid Jami Al-Ukhuwah mengadakan santunan untuk anak yatim dan fakir miskin, insyaallah. Amin. Saya cemas-cemas juga, angin kencang nih sampai bergeser saya udah. Masya Allah, tabarakallah. Panitia menyiapkan kipas karena khawatir nanti Ustadz kepanasan. Rupanya jamaah doanya makbul, anginnya kencang. Panitia khawatir nanti jamaah kepanasan. Rupanya doa jamaah makbul, tiba-tiba ada awan yang menutupi. Awannya gelap, tapi jangan khawatir karena mendung tak berarti hujan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khawatir Ustaz nanti nggak kelihatan, dibuatkan pentas. Rupanya pentas kurang tinggi, dibuatkan satu lagi. Makanya ada pentas tinggi, ada pentas rendah. Masya Allah, untuk selawatan, Masya Allah. Khawatir nanti Ustaz Somad kalau dibawa dari pintu depan, nanti kerumunan ramai nggak bisa lewat, dibawa mutar dari pintu belakang. Mutar-mutar, saya pun bingung mau kemana ini. Hampir saya bilang sama kawan yang bawa, ini mau dibawa kemana hubungan kita ini. Ternyata akhirnya ke tepi danau. Masya Allah, tabarakallah. Padahal dikatakan nanti masuknya dari samping masjid, rupanya nggak dari samping masjid, dari belakang rumah-rumah orang. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, selama di perjalanan tadi ada ibu-ibu yang buka jendela, ada yang buka pintu, ada yang melambaikan tangan, ada yang menghiburkan kamera. Masya Allah, dalam hati saya, kenapa mereka nggak datang ke pengajian? Rupanya mereka nonton dari streaming channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Tidak ada kata su'udzon kalau kita bersaudara. Karena orang yang tidak bersaudara su'udzon. Saya Pak Ustadz heran melihat tetangga saya itu. Di mana rumahnya? Di dekat Masjid Jami Al-Ukhuwah. Sombongnya luar biasa. Kalau lewat depan rumah nggak pernah klakson, mentang-mentang mobil baru. Rupanya mobilnya baru dicat, second, klaksonnya rusak. Itu tetangga saya sombongnya minta ampun Pak Ustaz.
Kalau lewat depan rumah, kacanya gelap, hitam, gak pernah dibuka. Rupanya pintunya memang gak bisa dipencet. Masya Allah, tabarakallah. Masuk waktu zuhur, berarti kita harus sholat semuanya berjamaah ke masjid. Tadi saya sampaikan tausiah jam 11 lewat 20, sekarang sudah jam 12 lewat 10. Ternyata kita sudah bersama 50 menit. Dengarkan azan berkumandang, sementara itu kita sambut seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Siapa yang mendengarkan suara azan, dia sambut seruan azan, tidak bicara, tidak ngomong, kecuali pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia sambut dengan la haula wala quwata illa billah. Dia tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad wajabat lahu syafa'ati. Maka dia wajib dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaat Nabi, insyaallah, amin. Apa isi ceramah Ustaz Abdul Somad? Masjid tempat menjalin persaudaraan. Yang kedua, dengan ke masjid ibadah terjaga terpelihara. Yang ketiga, dengan ke masjid mendapatkan ilmu pengetahuan, ikut pengajian minimum hari Ahad subuh. Syukur-syukur bisa tiap malam dari maghrib ke isya ada fikih, ada akidah, ada akhlak, ada tafsir, ada tahsin, ada tajwid, ada hadis. Maka setiap malamnya bernilai ibadah. Anak-anak dari maghrib ke isya dibawa ke masjid Jami' Al-Ukhuwah supaya ngaji, jangan sampai buta huruf Al-Quran. Bapak ibunya juga ikut ngaji karena anak-anak tidak bisa diperintahkan ngaji. Bapak enggak ngaji, bapak udah dewasa, boleh main game online. Nggak bisa. Mudah-mudahan 3 poin ini bisa diingat, disampaikan ke anak cucu. Nggak bisa disampaikan, di-share aja. Di-share pun nggak bisa. Jangan lupa isi paket 2 giga. Mudah-mudahan bermakna untuk segala kebaikan-kebaikan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.